Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya Afifah Nisha dan kelompok saya Takia, Rifki, Marsha, Razi, dan Adelio akan mempresentasikan analisis novel 5 cm. Selamat menyaksikan. Berikut biografi singkat Doni Dirgantoro. Doni Dirgantoro lahir di Jakarta tanggal 27 Oktober 1978. Doni Dirgantoro, putra sulung dari 4 bersaudara ini, menghabiskan seluruh waktu kecilnya hingga besar di Jakarta, menyelesaikan masa putih abu-abu di SMU 6 Jakarta, dan selepas SMU, ia melanjutkan studi di STIE Perbanas Jakarta dan ikut aktif dalam segala kegiatan kampus. Berikut ini merupakan sinopsis buku 5 cm. Novel ini bercerita tentang 5 sahabat. Mereka adalah Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Genta. Suatu saat, karena terdorong oleh rasa bosan di antara satu sama lain, mereka memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi dan bertemu satu sama lain selama 3 bulan. Selama 3 bulan berpisah, itulah telah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen, akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan untuk mendaki Gunung Semeru sampai menuju puncak. Sebuah perjalanan yang telah mengubah mereka menjadi manusia sesungguhnya, bukan cuma seonggok daging yang bisa berbicara, berjalan, dan punya nama. Identitas buku. Judul 5 cm, penulis Doni Dirgantoro, penerbit PT Grasindo, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit Mei 2005, tebal buku 381 halaman, ISBN 97975915114. Tema dalam novel ini adalah persahabatan yang percaya pada keajaiban mimpi serta keyakinan. Seperti dalam kutipan berikut. Biarkan keyakinan kamu 5 cm menggantung mengambang di depan kamu. Dan sehabis itu yang kamu perlu cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan berdoa. Percaya pada 5 cm di depan kening kamu. Untuk sifat tokoh-tokoh yang ada di novel 5 cm ini, yang pertama ada Ariel, dia memiliki sifat tenang, asik, dan apa adanya. Yang kedua ada Riani, dia memiliki sifat karismatik, ramah, dan kritis. Dan ada Genta, dia memiliki sifat pantang menyerah, perfeksionis, dan berjiwa pemimpin. Lalu ada Ian, dia memiliki sifat fanatik, pantang menyerah, dan kreatif. Dan yang terakhir ada yang namanya Zafran, dia memiliki sifat puitis, spontan, dan pintar. Latar waktu yang digunakan pada novel 5 cm ini adalah sore hari. Lalu ada latar tempat. Salah satu tempat yang digunakan oleh penulis pada novel 5 cm ini ada di Ranupane. Lalu ada latar suasana. Suasana yang penulis gambarkan di novel 5 cm ini adalah suasana haru. Lalu ada alur. Novel ini menggunakan alur campuran. Pada awal cerita, saat kelima sahabat sedang berkumpul di Secret Garden, rumah Ariel, di sini mereka berlima sempat flashback tentang kejadian Ian mencari jati dirinya sebelum akhirnya menjadi Ian yang sepenuhnya Ian. Lalu pada bagian tengah di novel ini menceritakan saat kelima sahabat ini ditambah Dinda akhirnya bertemu kembali di stasiun Senen pada 14 Agustus untuk melakukan perjalanan mendaki ke tanah tertinggi puncak Mahameru. Lalu pada bagian akhir di novel ini adalah saat turun dari puncak Mahameru, Genta memberanikan dirinya untuk mengungkapkan segala rasa pada Riani yang selama ini dipendam. Novel ini menggunakan sudut pandang ketiga, di mana penulis mengetahui seluruh konflik dan perasaan yang terjadi di dalam novel. Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat berikut. Kisah perjalanan 6 orang pemuda untuk menuju puncak tertinggi dari Mahameru ini tampaknya memiliki keterkaitan dengan hobi sang pengarang novel. Doni ternyata juga merupakan seorang pencinta alam. Doni sangat suka naik gunung, maka tidak heran jika ia tahu betul bagaimana perjuangan untuk sampai ke puncak gunung. Selanjutnya, Doni yang besar di lingkungannya Jakarta juga menyebabkan bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh para orang-orang gaul Jakarta. Contoh gaya bahasa yang digunakan pada novel ini, yang pertama ada gaya bahasa simile atau persamaan, yang kedua ada gaya bahasa metafora, yang ketiga ada gaya bahasa personifikasi. Dan itu semua dapat dilihat pada contoh ini. Ada beberapa nilai-nilai kehidupan dalam novel ini. Di antaranya adalah nilai budaya,
Bisa diambil contoh yaitu rasa cinta tanah air dan mendoakan saudara atau teman yang telah meninggal. Selanjutnya, yaitu nilai sosial. Contohnya adalah saling tolong-menolong dan merasa iba pada ibu-ibu tua yang berjalan di stasiun. Berikutnya adalah nilai moral. Yang pertama, yaitu rasa bertanggung jawab terhadap orang lain. Ini bisa dilihat dari waktu ketika Genta membantu Ian. Lalu, mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan, dan yang terakhir yaitu meminta restu kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu nilai agama, yaitu selalu mengingat Allah. Amanat yang dapat kita kutip dalam novel ini adalah yang pertama, keyakinan kuat yang disertai kerja keras akan memberikan hasil seperti apa yang kita impikan. Yang kedua, jadilah manusia yang bermanfaat karena sebaik-sebaiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, jadilah manusia yang bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan. Yang keempat, dalam pertemanan kita harus menerima segala kekurangan dan kelebihan agar tercipta hubungan baik. Yang terakhir adalah, jadilah manusia yang beranggapan bahwa dirinya yang harus mengatur keadaan, bukan diatur oleh keadaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan.